Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Salah satu misteri sains terbesar ini semakin mengokohkan rasa penasaran umat manusia sejak dulu setelah muncul banyak fenomena penampakan Unidentified Flying Object atau UFO di berbagai belahan bumi. Namun tahukah sahabat, alien ternyata dibahas dalam kitab suci Al-Quran sejak diturunkan pada 14 abad lalu. Bagaimana penggambaran makhluk asing luar angkasa menurut kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran? Dalam sebuah buku berjudul, Sains dalam Al-Quran, Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah, yang ditulis Dr. Nadia Tayarah, menurut pandangan Islam, memang benar adanya terkait makhluk asing yang hidup di luar bumi. Salah satu pembahasan menarik dalam buku itu adalah uraian tentang ayat 29 pada surah Asy-Syura. Surah tersebut menyimpan petunjuk adanya makhluk asing luar angkasa. Dan di antara ayat-ayat yang merupakan tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Dari kalimat, makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya dari bumi dan langit, merujuk pada entitas makhluk bumi yang diwakili oleh manusia, hewan, dan tumbuhan, dan langit yang diyakini sebagai isyarat keberadaan makhluk angkasa luar atau alien. Isi dari surah Asy-Syura ayat 29 ini mengisyaratkan tentang adanya makhluk bergerak atau melata yang berada di bumi maupun langit atau di luar bumi. Meskipun bukti ilmiah sejauh ini belum bisa menerangkan secara jelas bahwa para makhluk asing tersebut pernah berkunjung ke planet kita. Ayat lainnya yang menyimpan petunjuk yaitu surah An-Nahl ayat 49 dan surah An-Nur ayat 45. Dan segala apa yang ada di langit dan di bumi yaitu semua makhluk melata, dan para malaikat hanya bersujud kepada Allah. Dan mereka para malaikat tidak menyombongkan diri. Dan Allah menciptakan semua makhluk melata dari air. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa ada makhluk lain yang berada di langit dan bumi. Pada bagian kelompok melata yang disebutkan itu bukanlah malaikat. Lantaran menurut Al-Quran, malaikat terbuat dari cahaya dan tidak berjalan di atas bumi. Selain itu, yang dimaksud dengan dabah atau juga makhluk melata itu sebenarnya makhluk hidup yang anggota tubuhnya disusun dari air sebagai unsur pembentuk utamanya, dimanapun makhluk itu berada. Di buku itu juga menyematkan beberapa pendapat sejumlah pakar astronomi yang sepakat bahwa di luar bumi alias angkasa terdapat kehidupan lainnya. Yang aneh adalah jika di sana tidak ada kehidupan, ungkap pakar astronomi. Hal tersebut juga didukung oleh temuan Badan Antariksa Amerika Serikat yaitu NASA, menjelaskan bahwa sebuah meteoroid yang jatuh di Australia mengandung zat asam amino. Zat asam amino ini merupakan mineral utama pembentuk kehidupan. Dengan demikian, kehidupan lain di luar bumi adalah mungkin adanya. Dalam surah Al-Jasiyah ayat ke-13 menjelaskan bahwa ada planet layak huni lainnya selain bumi. Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Dalam surah itu memungkinkan adanya planet yang dapat dihuni karena benda langit itu yang jumlahnya bermiliaran. Dan kata menundukkan, berarti manusia juga dapat memanfaatkan segala benda langit untuk ilmu pengetahuan dan kepentingan manusia. Di galaksi Bima Sakti tempat kita bernaung, ada setidaknya 200 miliar bintang. Dari jumlah itu, ada sejumlah besar fraksi bintang yang mirip dengan matahari dan memiliki planet-planet. Bima Sakti hanyalah satu dari 170 miliar galaksi yang telah dipetakan sejauh ini. Masing-masing galaksi memiliki minimal 10 juta hingga 100 triliun bintang. Dan 1% saja dari miliaran bintang itu jumlahnya banyak sekali.
Para penganut mazhab itu meyakini kemungkinan besar memang ada planet mirip bumi yang dihuni makhluk hidup. Bahkan, mereka juga percaya kehidupan-kehidupan di luar bumi melimpah ruah. Sementara mazhab pesimistis berargumen dengan melihat kondisi di bumi. Mereka mempertimbangkan bahwa hal-hal yang menopang kehidupan di bumi sangat banyak dan spesifik. Sebagai planet, bumi memang istimewa. Para penganut mazhab pesimistis meyakini, sangat sulit menyamai gabungan kondisi-kondisi untuk menopang makhluk hidup, terutama yang berakal, seperti di bumi. Sejauh ini pencarian secara ilmiah atas kehidupan cerdas maupun makhluk bersel tunggal belum membuahkan hasil. Pencarian dengan mencoba menangkap sinyal dari planet berpenghuni melalui program penerima pancar Search for Extraterrestrial Intelligence atau SETI oleh Lembaga Antariksa Amerika Serikat NASA belum mendapat balasan. Sedangkan Square Kilometre Array atau SKA, proyek teleskop radio untuk mencari sinyal kehidupan cerdas dari planet lain yang dibangun di Australia dan Afrika Selatan mulai memindai langit sejak tahun 2020. Begitu juga teleskop luar angkasa Kepler yang diorbitkan oleh NASA pada tahun 2009. Hingga Januari tahun 2015, teleskop yang tugasnya semata untuk mencari planet mirip bumi itu telah menemukan 1103 planet dari 440 tata bintang. Dari jumlah itu, baru 3 planet, yakni Kepler 438b, Kepler 442b, dan Kepler 452b yang terindikasi kuat berukuran serupa bumi, mengorbit pada zona yang dapat ditinggali makhluk hidup pada sistem bintang masing-masing, dan mengandung air. Pencarian makhluk hidup bersel tunggal di Mars juga baru dimulai. Demikian juga pencarian sejenis kehidupan di Europa, satelit planet Jupiter yang diduga memiliki lautan. Tapi bagaimana kalau jawaban soal tersebut tak semata bisa ditemukan di luar angkasa? Bagaimana kalau setidaknya isyarat-isyarat terkait adanya kehidupan lain di luar angkasa ternyata sudah berdiam di rak-rak buku rumah-rumah kita? Demikian informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Robbal Alamin.